Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara-saudaraku semua. Kali ini saya Erlianis SPD dengan NIM 191790002 ingin menyampaikan presentasi saya di bidang mata kuliah ekonomi makro. Namun sebelumnya saya mohon maaf dulu seandainya ada kesalahan ataupun ketidaktepatan dalam penyampaian saya. Mohon diberi masukan yang positif demi perbaikan hasil presentasi saya nantinya. Terutama sekali puji dan syukur saya ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan kurnia-Nya kepada kita semua. Kita dapat menjalankan aktivitas kita sebagaimana biasanya, walaupun dalam suasana pandemi kita masih tetap eksis dan masih tetap aktif dalam kegiatan pembelajaran. Semoga Allah menjauhkan kita dari pandemi yang sedang berjangkit saat ini. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat beriring salam kita aturkan kepada junjungan kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapatkan syafaatnya dan pertolongannya di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Seterusnya salam hormat saya kepada Bapak Dr. Yul Henry SPD MSI, dalam hal ini selaku dosen pengampu mata kuliah makroekonomi. Seterusnya kepada rekan-rekan seperjuangan dengan saya yang sedang menekuni perkuliahan di semester 3, salam persaudaraan dari saya. Semoga saudara-saudara semua tetap dalam keadaan sehat walafiat, tetap beraktivitas, dan kita ketemu nanti di pas wisuda nanti. Baik, untuk kali ini saya menyampaikan materi tentang makroekonomi. Apa itu makroekonomi? Makroekonomi itu adalah sebuah ilmu ekonomi yang mempelajari perekonomian di sebuah negara secara komprehensif. Nah, apa itu komprehensif? Yaitu dalam skala yang luas, mencakup berbagai hal permasalahan di negara atau di suatu negara. Dalam ekonomi makro dikatakan dia komprehensif. Ini mengkaji misalnya ada di bidang pendapatan nasional sampai kepada pertumbuhan dan pembangunan ekonomi hingga kepada kebijakan moneter, perpajakan, fiskal, dan sebagainya. Nah, itu dikatakan sebagai dia itu ilmu yang mempelajari perekonomian secara komprehensif. Hubungan yang dapat dipelajari dalam ekonomi makro itu adanya hubungan yang kausal antara variabel-variabel agregatif, di mana adanya keterkaitan, ada hubungan sebab dan akibat, namun dapat mengikat satu sama lainnya. Nah, ekonomi makro sering digunakan untuk menganalisa dan merancang target-target kebijakan yang berhubungan dengan pertumbuhan ekonomi, seperti inflasi, tenaga kerja, keseimbangan neraca pembayaran yang berkesinambungan. Kemudian bahas tentang masalah kebijakan moneter, fiskal, dan sebagainya. Dan kita tahu bahwa ekonomi makro itu mencakup hal yang sangat luas sekali dalam kehidupan ekonomi dalam suatu negara. Nah, apa tujuan dari ekonomi makro itu sendiri? Adapun tujuan dari ekonomi makro itu sendiri dapat kita lihat adalah yang pertama itu adalah menciptakan lapangan pekerjaan, di mana di sini tujuannya adalah menciptakan lapangan pekerjaan.
Kenapa dikatakan menciptakan lapangan pekerjaan atau dapat menciptakan lapangan pekerjaan? Karena di sini para rumah tangga ekonomi membuka seluas-luasnya kesempatan. Contoh, rumah tangga produksi. Dia membuka pekerjaan ataupun lowongan, baik terhadap rumah tangga keluarga ataupun dari unsur-unsur yang lainnya. Kalau seandainya rumah tangga produksi tidak membuka lapangan kerja, otomatis terjadi peningkatan pengangguran. Ini akan menjadi suatu masalah dalam ekonomi. Kalau ada pengangguran meningkat, nah apa yang akan terjadi? Tentu pengeluaran negara semakin besar. Tujuan yang kedua adalah produksi dalam negeri yang tinggi. Mengharapkan adanya produksi dalam negeri itu meningkat tinggi. Nah, kenapa mesti demikian? Karena kalau seandainya produksi dalam negeri itu rendah atau turun, nah, ini kalau dari segi pendapatan negara, ini tidak bisa mengimbangi pengeluaran negara. Nah, dengan apa pengeluaran rutin negara dibayar? Dengan apa biaya-biaya operasional negara itu dibayar? Nah, makanya negara harus gencar menarik investor asing ke dalam negeri dan meningkatkan investasi dari rumah tangga produksi dalam negeri sendiri, investasi dari rumah tangga keluarga sendiri, dan investasi dari pemerintah itu sendiri. Nah, jadi jika investor asing sudah mulai meningkat di Indonesia atau di negara kita, mudah-mudahan dengan harapan ini pemerintah dapat melakukan berbagai trik dan cara untuk mengatasi berbagai macam kesulitan dan kekurangan pengeluaran dalam berbagai macam pengeluaran di negara kita. Nah, ekonomi yang stabil itu tujuan yang ketiga. Kenapa dikatakan tujuan ekonomi makro itu dapat menciptakan ekonomi yang stabil? Dengan adanya harapan pemerintah beserta masyarakat ataupun pelaku ekonomi atau rumah tangga ekonomi dengan bekerja sama dapat menciptakan kestabilan harga, kestabilan dunia kerja, kestabilan di dalam mendapatkan pelayanan yang baik dari negara terhadap masyarakat. Nah, keuangan negara stabil, keamanan juga stabil. Kalau pendapatan sudah stabil, insya Allah negara itu akan dengan sendirinya aman jika tidak ada rongrongan yang akan memecah belah bangsa kita sendiri. Nah, adapun tujuan yang keempat adalah menyeimbangkan neraca pembayaran. Nah, dalam ekonomi makro, neraca pembayaran kita harus seimbang dengan penerimaan kita. Nah, minimal berimbang. Kalau dia tidak surplus, minimal dia berimbang. Nah, karena pengeluaran negara itu banyak sekali, mulai dari biaya rutin, biaya yang tak terduga, biaya dari pemerintah, sampai kepada menanggung biaya hidup masyarakatnya, yaitu masyarakat miskin ataupun yang kurang mampu, dan juga menjaga dan melihara anak-anak yang terlantar. Ini juga menjadi tanggungan bagi negara. Nah, kemudian dari segi pendapatan penduduk yang merata, distribusi pendapatan. Nah, dengan harapan pendapatan penduduk yang merata ini akan mengakibatkan terjadinya kesejahteraan. Kenapa? Karena di seluruh daerah sudah ada pemerataan pendapatan. Kalau pemerataan itu sudah terrealisasi, tidak ada lagi masyarakat yang miskin, tidak ada lagi masyarakat yang kurang mampu. Semua akan mengenyam fasilitas negara dan kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi negara Indonesia. Nah,
Ini pendapatan penduduk yang merata, inilah yang menjadi tanda tanya saat ini. Apakah kita sudah merata pendapatan penduduk kita? Nah, sebagai warga negara yang baik, kita mesti jeli dan juga mengaktifkan diri kita, harus menjadi orang yang produktif agar kita tidak menjadi tanggungan bagi negara. Kasihan kita dengan negara kita, karena negara kita sudah banyak menanggung hutang dan hutang. Nah, di sini dilihat dalam tujuan ekonomi makro, adanya produksi dalam negeri yang tinggi. Nah, kenapa dikatakan tinggi dituntut di sini? Karena tinggi atau rendahnya suatu produksi dalam negeri tergantung adanya investasi. Tadi sudah disampaikan. Baik itu investasi dari rumah tangga produksi maupun investasi dari rumah tangga konsumsi atau keluarga, bahkan investasi dari pemerintah itu sendiri. Nah, agar bisa meningkatkan produksi dalam negeri, suatu negara harus memiliki investasi yang tinggi. Nah, serta meningkatkan produktivitas daripada masyarakatnya, memberikan bimbingan, memberikan penyuluhan dari segala sektor ekonomi. Apakah itu dari segi maritim, apakah itu dari segi perekonomian di bidang pertanian, perkebunan, atau perikanan. Nah, ini semua bisa dilakukan oleh masyarakat dengan dibantu dari bimbingan atau penyuluhan dari pemerintah. Nah, kalau pemerintah sudah mengarahkan masyarakatnya terjun jadi orang yang produktif, insya Allah generasi muda kita akan dan banyak menghasilkan, banyak memproduksi. Nah, itu memproduksi di sini artinya adalah produksi barang dan jasa yang nantinya akan meningkatkan kesejahteraan mereka juga. Nah, dengan meningkatkan produktivitas tersebut, pendapatan juga akan meningkat dan produksi dalam negeri bisa ditingkatkan dengan baik. Nah, ini adalah tuntutan bagi kita untuk masa yang akan datang. Sekarang, karena sekarang adalah masa globalisasi. Kata untuk malas, kata untuk berdiam diri, ini tidak laku lagi zaman sekarang. Apa itu investasi? Investasi merupakan suatu komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini dengan tujuan memperoleh keuntungan di masa datang. Nah, ini pendapat dari Tandelin tahun 2010, di mana setelah disimak bahwasanya komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya yang lain. Berarti kita diminta untuk menanamkan sumber daya yang kita miliki. Apakah itu sumber dayanya berupa